Wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dunianya. Tapi apa kata Allah? Pada saat kamu mencari dunia, orientasi kamu harus ke akhirat. Maksud ayat itu begini, Pak, sesungguhnya. Jadi bagaimana, katakanlah seorang ustadz, ya kan, mengatakan bahwa carilah duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kan bertentangan dengan ayat ini. Padahal kata Allah, ketika kalian mencari dunia, orientasimu kepada akhirat. Saya kadang-kadang kuping ini rada geli juga gitu, Bu, kalau ada omongan yang nggak sesuai dengan Quran. Ini ungkapan nih, ungkapan. Bekerjalah kamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, ya kan? Dan beribadahlah kamu seolah-olah engkau akan mati besok. Pernah dengar nggak seperti itu? Sering. Justru itu salah luar biasa, bertentangan dengan Al-Quran Karim. Mari kita buktikan. Kata-kata tidak benar. Di surat 28 ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dunianya. Tapi apa kata Allah? Pada saat kamu mencari dunia, orientasi kamu harus ke akhirat. Maksud ayat itu begini, Pak, sesungguhnya. Jadi bagaimana, katakanlah seorang ustadz, ya kan, mengatakan bahwa carilah duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kan bertentangan dengan ayat ini. Padahal kata Allah, ketika kalian mencari dunia, orientasimu kepada akhirat. Terus kemudian apa di sini dilanjutkan bahwa wa ahsin, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah. Wa ahsin. Nah, wa ahsin ini adalah kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fi'il amr, kalimat perintah, Pak. Kalau di Indonesia kan, kalau di sini di Indonesia kan, berbuat baiklah kamu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Yang nama ahsin itu berbuat ihsanlah kamu. Nah, apa itu ihsan? Maka ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, mal ihsan? Maka Nabi menyatakan, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, atau kalau tidak, Allah yang sedang melihatmu. Itu yang namanya ihsan. Tapi ketika wa ahsin ini diterjemahkan berbuat baik, kan jadi nggak jelas. Berbuat baik yang seperti apa? Padahal sebenarnya berbuat ihsan ini pada saat kalian itu berbisnis, maka seolah-olah kalian itu sedang diperhatikan, sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, artinya apa?
Masih mampukah kita akan mau membuat kecurangan di muka bumi ini kalau sudah berbuat ihsan seperti itu? Nah, itu yang dinamakan dengan ihsan. Nah, wa ahsin artinya suruh berbuat ihsan. Ketika diterjemahkan ke Indonesia, berbuat baiklah kamu. Nah, jadi gak jelas kan? Apa yang dimaksudkan berbuat baik? Jadi apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Allah, ya kan? Itu tidak sampai kepada substansinya, hakikatnya. Maka di sini ayat yang terakhir, maka janganlah kamu membuat kerusakan. Nah, ketika orang sudah merasakan dipantau oleh Allah pada saat berbisnis atau jualan misalnya, maka sudah nggak mungkin lagi mau curang, karena kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang dimaksudkan dengan wa ahsin. Sehingga di sini memang pesan-pesan Allah yang bersifat sakral itu tidak mampu diterima oleh kita sebagai hambanya karena pengertiannya yang berbeda tadi.